Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bimanto Kom selaku Kepala Sekolah SMKN PP Playhari. Yang saya hormati Bapak Okta Asri Yogiandono Eskom selaku Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Rapid Rahman SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Dan yang saya banggakan teman-teman yang insya Allah selalu diberikan kebahagiaan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah yang bertemakan tingkatkan imtak tanamlah akhlak. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi tali silaturahmi antara kita sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran sehingga selesainya rangkaian acara kita pada hari ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara tersebut adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran; ketiga, sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka secara resmi kegiatan pesantren Ramadan SMKN PP Playhari yang berlangsung sejak hari ini tanggal 19 April sampai dengan 30 April 2021. Acara keempat, doa, dan acara kelima, penutup. Baiklah, mengingat waktu yang terus berjalan, langsung saja kita mulai acara pesantren Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran. Pembacaan Al-Quran akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Muhammad Rijaldi dari kelas 11 ATUA. Untuk itu, kepada Muhammad Rijaldi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita tadi, Muhammad Rizal. Semoga lantunan ayat suci tadi memberi kita ketenangan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Dihmanto MKom selaku Kepala SMKN PP Pelaihari sekaligus membuka secara resmi kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sama-sama kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan online yang insya Allah dilaksanakan dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 30 April dan bertepatan dengan tanggal 7 dan 18 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Kabid Bidang Pembinaan SMK, dan yang saya hormati kepada pengurus komite SMK PP Pelaihari serta orang tua dan wali murid. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh dewan guru dan staf SMK NPP Pelaihari, dan yang saya hormati kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian juga yang terhormat kepada seluruh panitia pelaksana pesantren Ramadan online SMK NPP Pelaihari. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melaksanakan kegiatan daripada pesantren Ramadan online ini adalah merupakan suatu kegiatan rutinitas agenda daripada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditayangkannya diperkuat dengan legalitas surat edaran, sehingga dengan ini SMK Negeri Pelaihari juga melaksanakan kegiatan tersebut. Dan sama-sama pula kita haturkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Untuk ini, dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan online ini, tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku sekalian yang mana ikut dalam kegiatan pesantren ini, yang insya Allah kurang lebih dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 30. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti dengan baik. Adapun tujuan daripada pesantren Ramadan online yang khususnya di SMK NPP Pelaihari ini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu peningkatan iman dan takwa yang nanti implementatifnya adalah akhlak. Mudah-mudahan nantinya dari kegiatan-kegiatan
Dari tanggal 19 sampai tanggal 30, harapan kita adalah anak-anak sekalian bisa nantinya mengimplementasikan dari apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber dalam mengisi materi-materi ini. Nah, sehingga ini nanti bisa berbuah hasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui yang tadi sudah dibacakan oleh salah satu yang membaca Al-Quran, di mana Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa sesungguhnya ini ditujukan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Jadi sebagaimana orang-orang yang beriman, inilah yang diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa. Karena kegiatan puasa ini bukan hanya umat sekarang, tapi umat terdahulu juga sudah diperintahkan dan merupakan satu kewajiban. Ini tidak lain adalah Allah menghendaki, menginginkan kita semua menjadi hamba Allah yang mutakin. Itulah derajat yang paling tinggi pada manusia. Maka bersyukurlah anak-anak sekalian, kita menjadi orang yang ditetapkan iman yang selalu ada di dalam diri kita. Kemudian kita mudah-mudahan kita selalu ditetapkan Islam sebagai agama kita sampai akhir hayat kita. Nah, inilah dipertahankan. Nah, untuk ini tidak bisa hanya cukup kita beriman, tidak bisa kita hanya cukup Islam, tetapi ada tujuan akhir adalah menjadikan hamba-hamba Allah yang mutakin. Inilah keinginan Allah yang sangat luar biasa. Dan perlu kita ketahui juga, kita juga merasa bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, di mana kita ketahui semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, banyak hal-hal kebaikan. Sangat rugi kita semua apabila tidak memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, ya, dengan ibadah-ibadah, ya, dengan hal-hal yang kebaikan. Sangat rugi. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini juga adalah merupakan bulan maghfirah, bulan keampunan. Dan ini hanya dikhususkan untuk umat Islam. Umat Islam, sekali lagi, umat Islam adalah orang yang terpanggil, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil, sehingga nanti kita di ujung hayat kita adalah menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, itulah perlunya kita sebulan penuh kita isi dengan kegiatan amal-amal soleh yang sudah diatur kegiatan kita sesuai dengan tuntunan agama. Dan ini perlu ditingkatkan. Bahkan ini bulan Ramadan adalah merupakan bulan sebagai exercise bagi kita semua, latihan, supaya kita nanti pada saat keluar di bulan Ramadan, di bulan Syawal, implikatif kita akan lebih meningkat lagi. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amal-amal kebaikan kita itu lebih baik daripada amal kita pada bulan-bulan sebelumnya. Maka itu Bapak berharap kepada anak-anak sekalian yang sekarang mengikuti, ya, secara daring, secara online, ini benar-benar kegiatannya ditingkatkan, kegiatan sholatnya, kegiatan keagamaannya, khusus umumnya, sholatnya ditingkatkan, kemudian tilawatil Al-Qur'annya juga ditingkatkan. Bahkan bukan itu saja, banyak hal yang perlu kita tingkatkan adalah penuntutan ilmu. Ilmu inilah yang menjadi fondasi kita. Kita bisa kuat iman kita karena ilmu.
Kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa itu juga karena ilmu. Baiklah, perlunya anak-anak sekalian, pentingnya ilmu. Apabila kita ingin selamat di dunia, maka tuntutlah ilmu dunia. Tapi kalau kita ingin selamat di akhirat, maka tuntutlah ilmu akhirat. Jika kita ingin selamat keduanya, maka tuntutlah ilmu kita, ilmu dunia dan ilmu akhirat, sehingga kita seimbang. Nah, sehingga inilah yang diharapkan itu adalah orang yang mutakin. Jadi tidak hanya serta-merta ilmu dunia saja, tetapi juga ini harus dibarengi dengan ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat inilah yang nantinya membuat kita semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mutakin itu bisa tercapai. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, ya. Mudah-mudahan nantinya selama kegiatan Ramadan ini kalian bisa meluangkan waktunya, jangan sampai ada kegiatan online ini ditinggalkan, karena banyak nantinya kegiatan ini diisi oleh materi-materi ya yang sudah disiapkan oleh panitia sesuai dengan surat edaran ya, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan itu ya. Karena ini adalah salah satu pengganti dari kegiatan pembelajaran kita. Kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan ini lebih banyak difokuskan pada kegiatan keagamaan atau pesantren Ramadan secara online. Kenapa kita dilakukan secara online? Karena mengingat kondisi kita masih kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk kita laksanakan dengan kegiatan tatap muka. Dan kita berharap mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu ya, sehingga kita bisa proses pembelajaran kita ke depan nantinya kita bisa melaksanakan dengan proses pembelajaran tatap muka. Karena bagaimanapun juga proses pembelajaran tatap muka itu jauh lebih baik daripada proses pembelajaran dengan cara daring ya. Walaupun kita ketahui sudah disikapi dengan baik dengan bermacam cara IT ya, kita maksimalkan pembelajaran kita selama proses pembelajaran jarak jauh ini, tapi masih kita merasakan ada kekurangan. Tapi bagaimanapun juga SMK Negeri PP Playhari selalu memaksimalkan proses pembelajarannya dengan melewati kegiatan-kegiatan online. Ya, berharap ini juga dengan harapan kita semua, Bapak Guru, Ibu Guru, saya mengucapkan juga terima kasih ya, telah melaksanakan dengan susah payahnya ya kegiatan secara online ini. Ternyata kegiatan secara online ini dilakukan ini adalah sangat lebih sulit ya, lebih berat bebannya jika dibandingkan pembelajaran dengan pembelajaran tatap muka. Nah, ini juga beban yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan harapan sekali lagi, harapan kami ya khususnya pada anak sekalian, saya berharap mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan online ini bisa diikuti dengan seksama dan maksimal. Dan mudah-mudahan nanti bisa berujung pada yang diinginkan pada surah Al-Quran tadi, menjadi orang yang mutakin. Ya, mudah-mudahan nantinya anak sekalian ini diimplementasikan dalam kehidupan khususnya akhlaknya. Jadi ada perubahan akhlak. Jadi mudah-mudahan nantinya akhlak anak-anakku sekalian dengan proses di bulan Ramadan ini diperkuat dengan kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan ini akan lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan pesantren Ramadan online pada tanggal 19 April bertepatan dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan buku panduan kegiatan pesantren Ramadan secara simbolis oleh Kepala Sekolah Bapak Insinyur Haji Bihmanto Indikom yang akan diwakili oleh peserta pesantren Ramadan. Kepada Rizka Azahra dan Muhammad Rijaldi, disilakan.
Insinyur Haji Bimanto Yunkom. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dengan baik. Amin. Rangkaian demi rangkaian kegiatan telah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh teman kita Wahyu Hidayat. Kepada Wahyu Hidayat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita mulai hari hingga akhir diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pesantren Ramadan 1442 Hijriah dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perbuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama dan sekolah kami tercinta ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan pemohon kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahyu Hidayat yang telah memimpin doa. Semoga doa yang disampaikan beliau dapat memberi syafaat kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selesainya rangkaian kegiatan acara pembukaan pesantren Ramadan hari ini. Untuk menutup acara kita ini, ada baiknya kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mewakili kawan-kawan panitia pelaksana kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah ini akan menyampaikan yang kemarin sudah di-share dan dibagikan oleh para pembimbing dan koordinator di kelompok dan grup masing-masing tentang buku panduan kegiatan siswa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, di buku ini mulai dari pendahuluan itu ada ketentuan-ketentuan mengenai bulan Ramadan. Ini Bapak minta nanti ini sampai dibaca-baca untuk tambahan pengetahuan kita, terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, yang wajib nanti atau harus untuk kalian kerjakan dengan teliti dan hati-hati itu mulai dari halaman 9 dari yang buku yang kemarin di-share oleh koordinator masing-masing. Di sana ada catatan ringkasan ceramah Ramadan. Di dalam kurungnya ada hari pertama. Ini perlu untuk Bapak sampaikan. Hari pertama maksudnya itu bukan hari pertama bulan Ramadan, tapi hari pertama itu adalah hari dimulainya kegiatan kita. Berarti yang dimulai dengan kegiatan ceramah itu mulai berlaku esok hari. Jadi mulai esok insya Allah kita akan adakan kegiatan yang ada diisi oleh ceramah agama. Nanti kalau misalnya kesulitan di dalam membuat atau memprint tidak bisa, nanti silahkan format ini ditiru. Format ini ditiru dan ditulis tangan sendiri. Kemudian kalau sudah selesai, baru kemudian langsung dikirim screenshotnya atau fotonya ke pembimbing atau koordinator di grup
kelas masing-masing. Jadi begitu selesai hari itu juga langsung dikirimkan. Jangan menunggu besok karena nanti besok-besok akan semakin banyak tugas. Itu yang pertama, kenapa jangan besok. Yang kedua, ini langsung akan di cross check atau diperiksa oleh pembimbing supaya memori HP yang ada di koordinator itu tidak terlalu banyak dipenuhi dengan kiriman foto-foto catatan ceramah kegiatan. Jadi mungkin begitu hari ini dikirim, sudah dibaca oleh koordinator, mungkin langsung di-delete supaya besok bisa masuk lagi yang baru. Dan nanti kalau misalnya nanti rencana setelah ini akan dibagi lagi, ada form pengisian untuk ringkasan ceramah ini yang lebih simpel mungkin dari ini. Nanti tunggu aja koordinator dari masing-masing kelas akan membagikan di grup kelasnya masing-masing. Itu yang tentang ceramah Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah ceramah Ramadan itu ada buku panduan yang berisi laporan kegiatan selama bulan Ramadan yang berkaitan dengan sholat fardu. Jadi nanti silakan diperhatikan. Ada kita mulai mengoreksi dari tanggal 19. Berarti ini berlakunya mulai hari ini. Itu di kolom pertama ada isian puasa. Bagi yang melaksanakan ibadah puasa, itu ada catatan di bawah, silahkan di checklist. Checklist itu kan tanda seperti itu, checklist. Kemudian kalau misalnya tidak mengerjakan, bagi perempuan, kalau misalnya kebetulan ada halangan, bisa diisi dengan tanda atau huruf H, berarti halangan. Kemudian sholat. Sholat itu mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Itu ada dua, ada J, ada S. Silakan diconteng J apabila mengerjakan maghribnya itu secara berjamaah. Dan diisi checklistnya itu S apabila sholatnya dilaksanakan sendiri di rumah. Berarti tanpa berjamaah. Itu cara mengisi untuk laporan kegiatan sholat selama bulan Ramadan. Kemudian berikutnya ada kegiatan pelaksanaan sholat taraweh. Sholat taraweh ini juga yang mulai diisi adalah mulai malam ini yang tanggal 19. Itu silahkan dikerjakan. Apabila sholat tarawehnya dikerjakan secara berjamaah, silahkan conteng atau checklist yang ada tulisan jamaah. Tapi kalau mengerjakan sendiri di rumah, maka berarti yang di checklist adalah yang kolom sendiri. Sedangkan untuk keterangan ini tempat melaksanakan. Kalau misalnya mengerjakan berjamaah tetapi di rumah, silakan di keterangan diisi atau ditulis di rumah. Tapi kalau mengerjakannya di musola, silahkan tulis di musola. Dan nanti di kolom berikutnya di yang pojok itu ada paraf orang tua. Jadi silakan minta paraf orang tua, wali, terserah sama aja. Yang penting orang yang bisa bertanggung jawab terhadap kita. Kemudian ada lagi laporan tadarus. Itu yang di belakang. Laporan tadarus ini juga diminta diisi mulai hari ini. Itu ada laporan tadarus tanggal 19. Kemudian yang di sampingnya surah dan ayat. Bapak mengharapkan, kami dari panitia mengharapkan isinya jangan sampai sama. Maksudnya sama, hari ini membaca surah Al-Fatihah atau juz 30, kemudian esok tetap juz 30, itu namanya asal membaca Al-Quran. Yang namanya tadarus ini artinya berenten, berurutan. Bisa aja sekarang karena sudah puasanya hari ke-7 atau hari ke-5 atau hari keberapa pun, mulainya dari juz berapa sekarang kita sudah melaksanakan. Jangan mengulang dari awal, dari yang sekarang. Kalau sekarang sudah surah Al-Imran, silahkan dilanjutkan. Nanti ada di spare waktu, di yang pertama nanti
ada kegiatan tadarus itu kalau tidak salah waktunya sekitar 30 menit. Nah, yang 30 menit itu Bapak yakin kalau memang dikerjakan benar-benar, maka minimal bisa mendapatkan 2 lembar, bahkan mungkin bisa sampai 1 juz. Nanti diisi aja surahnya, misalnya surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5, kemudian esok ayat 6 sampai 7, atau misalnya pagi itu karena ada kegiatan tadarus, silahkan diisi misalnya ayat 1 sampai 50. Kemudian sore dibaca lagi dari ayat 51, nanti itu diberi keterangan, maksudnya yang di bawah, nanti kan di bawah menyambung langsung ayat 200, karena yang 50-nya dikerjakan sore, berarti keterangannya yang 50 itu dikerjakannya pada waktu sore, karena menyambung. Jangan untuk kegiatan ini aja membacanya, tapi ini kegiatan rutin yang dituangkan di dalam buku ini. Kemudian tulisannya, tempat, silakan membaca Al-Quran itu diisi aja tempatnya. Kalau kebetulan membacanya di masjid, silakan tulis di masjid. Kalau di rumah, tulis di rumah. Dan yang kolom di sebelahnya itu ada para orang tua untuk memang melihat pekerjaannya memang dikerjakan. Nah, nanti di kolom terakhir, di halaman terakhir ini cuma untuk evaluasi untuk kegiatan ini. Nanti silahkan diisi evaluasinya. Bisa yang mengisi ini orang tua, bisa yang mengisi ini adalah siswa sendiri, supaya nanti tahun-tahun berikutnya kegiatan kita akan bisa lebih maju lagi. Jadi itu tentang tata cara mengisi di buku kegiatan. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan melalui grup WA di grup WA Pesantren Ramadan, nanti pembimbingnya juga akan bisa menjelaskan. Kemudian juga ada yang jadwal kegiatan yang kemarin juga sudah kita share sama-sama. Di jadwal itu dari jam 9 sampai jam 9.30 itu ada kegiatan tadarus. Jadi yang kegiatan tadarusnya silahkan diisi. Nanti setelah tadarus dikirimkan rekaman voice suaranya ke grup supaya pembimbingnya bisa mendengar atau bisa mengoreksi bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan tadarus. Jadi ini jelas-jelas baca Quran, rekam, habis rekam, kemudian kirimkan. Nah, sebelum tadarus itu ada kegiatan absensi. Absensinya juga jangan sampai lupa untuk mengisinya. Usahakan absensi dulu, setelah absensi baru kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Nah, setelah tadarus, karena kan tadarus masih tidak live, masih voice, berarti masing-masing. Nanti setelah tadarus kita baru akan lanjutkan dengan ceramah agama. Nah, yang ceramah agama inilah yang tadi Bapak maksudkan, kalian diminta untuk membuat resume atau ringkasan. Nanti apa yang disampaikan oleh penceramah, apa yang disampaikan oleh pemateri, nanti silahkan kalian ambil intisarinya, kemudian kalian tuangkan atau tulis dan catat di dalam catatan ringkasan ceramah Ramadan. Di sana nanti ada nama penceramah, makanya perhatikan ketika nanti mungkin pemandunya menyebutkan tentang siapa nama penceramah, nanti langsung ditulis materinya tentang apa, kemudian harinya dan ringkasannya. Kalau sudah selesai, langsung kemudian dikirimkan ke grup juga ringkasan ceramahnya. Nah, tiap hari kita akan terus seperti itu. Dan setelah ceramah, nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan adakan tanya jawab atau diskusi tentang apa yang sudah disampaikan oleh pemateri atau penceramah. Diskusinya bisa nanti langsung dikirimkan via WA ke grup kelas. Nanti koordinator akan menyampaikan dengan pemateri supaya bisa langsung dijawab oleh pemateri apa yang kita tanyakan. Jadi itu yang ingin Bapak jelaskan tentang tata cara pengisian di dalam buku panduan Pesantren Ramadan. Bukunya lumayan tebal, jadi nanti silahkan aja dibaca-baca yang dikirim itu.
Dan yang perlu untuk kalian print atau minimal kalau tidak memprint, usahakan kalian melihat. Kemudian setelah melihat, boleh nanti ditiru formatnya. Formatnya ditiru, kemudian ditulis sendiri, kemudian baru dikirimkan. Dan yang format ini nanti silahkan disimpan aja di dalam HP, siapa tahu nanti suatu saat diperlukan oleh kalian. Mungkin itu dulu yang ingin Bapak jelaskan. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan ke koordinator. Nanti koordinator karena waktunya masih ada juga nanti akan langsung memberikan jawaban di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.